Dan satu hal lagi nanti di Demak ini, nanti saya tambahi ada rumah sakit khusus atlet. Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Ruth Nafsalusyani dalam program spesial Tribun Jateng. Dimana lagi kalau bukan di Tribun Topik. Nah, spesial sekali nih Tribuners, selalu hadir ya narasumber-narasumber yang sangat keren dan menginspirasi sekali nih di Tribun Topik. Kali ini sudah hadir di samping saya Bapak Junianto selaku owner Wahyu Agung Group. Nah, boleh Pak Anto mungkin perkenalan dulu Pak, menyapa-nyapa Tribuners semuanya Bapak. Halo Tribuner, warga Jawa Tengah, warga khususnya warga Semarang dan sekitarnya. Saya Pak Junianto, pemilik Wahyu Agung Group, yang di dalamnya juga ada salah satunya Charlie Hospital yang ada di Kendal. Di Kendal ya Pak ya. Oke, nah ini untuk Charlie Hospital sendiri di Kendal sudah beroperasi pertengahan 2019 lalu, Pak, betul ya Pak? Sebenarnya 2018. 18 ya Pak ya? 2018. Oke. Ya Bapak. Bapak mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin lepas masker dulu boleh ya Pak ya? Boleh, biar sudah lebih vaksin santai, kita. Ya. Nah ini untuk informasi juga untuk Tribuners, kita semua sudah vaksin di sini, sudah sesuai prokes juga pastinya, jaga jarak juga diterapkan ya. Dan pastinya juga Tribuners yang menyaksikan Tribun Topik tetap harus jaga kesehatan juga nih di masa pandemi. Oke, Bapak mungkin boleh diceritakan Pak, mungkin latar belakang atau motivasi sendiri Pak di balik pendirian dari Charlie Hospital ini seperti apa Pak Anto? Baik, terima kasih Mbak. Kalau masalah Charlie Hospital ini memang sangat historis sekali ya bagi saya ya, terutama bagi kami pribadi. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari amanah bapak saya, Bapak Carly. Jadi ketika waktu itu tahun 90-an ya Mbak, 90 itu saya waktu itu masih STM kelas 2. STM di STM 1 Semarang sinilah. Waktu itu bapak saya sakit stroke, dari sakit stroke itu saya bawa ke Karyadi. Dari Karyadi itu menyampaikan ini pembayarannya baik apa waktu itu. Lalu saya jawab, loh kita kan warga miskin, kalau memang nggak mampu lebih baik minta surat RT RW kecamatan. Lalu saya minta surat RT RW, tapi yang jelas bapak saya tolong dirawat dulu. Seiring berjalannya waktu, ternyata bapak saya stroke itu penyembuhannya lama ya Mbak ya. Akhirnya 1 bulan ini kami harus out lagi dari Karyadi. Kalau boleh di situ syaratnya harus minta surat rekomendasi dari Pak Wali Kota. Waktu itu Pak Wali Kotanya Pak Sutrino Soeharto. Berjalan waktu saya berjuang mulai minta surat miskin lagi, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sampai ke Pak Wali Kota. Saya terima kasih Pak Wali Kota, mudah-mudahan surga untuk Pak Wali Kota. Berjalannya waktu selama setahun ini bapak saya mungkin karena kita warga miskin waktu itu ya mungkin kami perlakuannya atau apapun itu kami menerima. Tapi yang jelas setelah bapak saya sakit di situ setahun itu akhirnya saya kalah di perjanjian Mbak, karena di agreement di Karyadi bapak saya bawa pulang. Dari itu 1 bulan bapak saya itu akhirnya meninggal. Dari meninggal itu saya masih ingat bapak saya pernah menyampaikan tulisan ya, intinya nanti kalau kamu jadi orang sukses santunilah bapakmu yang seperti ini. Waktu itu ya waktu saya masih umur 15, 16, 17 tahun ya masih idealis ya, untuk makan aja nggak ada. Untuk nyantuni, tapi ataukah itu mungkin suatu pertanda atau simbol, saya nggak tahu. Berjalan 10 tahun berikutnya saya punya inisiatif, saya mendirikan perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri itu saya beri nama Wahyu Agung. Wahyu Agung itu saya ambil dari nama apa? Istri saya, Wahyu Fitrianingsih, lalu tak tambahi Wahyu Agung. Harapan saya nanti besar Wahyu Agung. Lalu seiring usaha ini semakin berkembang Mbak. Kami ada beberapa kegiatan di mana-mana. Lalu saya pas pulang ke Semarang itu Lebaran, saya di Demak itu sholat Id. Lalu ke Canggiran ya. Di Canggiran itu saya ingat amanah dari bapak saya pengen bikin rumah sakit. Saya ngomongnya gitu sama anak saya yang 2 sama istri saya protes. Nggak punya skill rumah sakit kok nggak nganu. Udah nggak apa-apa, kita bikin rumah sakit aja. Akhirnya saya bangun. Saya cari lahan di namanya di Ngabean itu, saya bikin rumah sakit. Di situ saya mau bikin rumah sakit ini segmentasinya mewah tapi untuk masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya jadilah rumah sakit itu. Saya bingung namanya. Wah,
kasih nama apa, Mitra Sehat apa, wah kayaknya kurang keren. Ngapain? Saya punya pemikiran nama bapak saya itu Carly. Waduh, biar nanti menjual, udah tak kasih nama Charlie Hospital. Akhirnya terbentuklah rumah sakit mewah di Charlie Hospital itu. Berjalannya waktu, saya ingat nasihatnya bapak saya juga, suruh nyantun. Ya udahlah, saya pilih tunjuk satu direktur udah kamu tak tunjuk jadi direktur rumah sakit saya satu. Selama 1 tahun ini santuni orang-orang yang nggak mampu, dibiayai, diobati di rumah sakit, tak sediakan dana 4 miliar. Akhirnya dokter itu mengikuti perintah saya, dilaksanakan. Seiring dengan waktu, di tahun 2000 awal ada pandemi COVID. Alhamdulillah dari instruksi dari Presiden bahwa rumah sakit yang ada di Indonesia menerima COVID lah. Akhirnya sampai sekarang booming seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi ini sebenarnya amanah dari bapak saya. Jadi skill dan kemampuan saya sebenarnya nggak ada, tapi saya berkreat untuk mewujudkan keinginan dan harapan bapak saya ini. Alhamdulillah sekarang rumah sakit itu berdiri megah di Mboja yang sekarang ini bisa mengcover masyarakat Gunung Pati, Semarang, Mboja, dan Ungaran. Seperti itu. Dan sekarang juga hadir di Demak juga ya Pak ya? Betul, ya di Demak. Berarti dari ceritanya Pak Anto sendiri ini awalnya itu emang amanah dari orang tua ya Pak ya? Betul. Dan alhamdulillahnya juga sesuai dengan doa orang tua. Bisa sukses menjadi seperti sekarang ini. Tadi juga bisa turut membantu masyarakat, khususnya mungkin masyarakat di menengah ke bawah ya Pak ya, yang membutuhkan perawatan, istilahnya seperti itu. Ini semoga harapannya ke depan Charlie juga semakin sukses ya Pak ya, di Kendal maupun yang di Demak. Betul. Nah mungkin kalau dari Charlie Hospital sendiri ini fasilitas apa aja Pak yang disediakan Pak di sana? Ya, jadi fasilitasnya itu kalau saya kan awam ya Mbak ya, tapi dari direktur itu menyampaikan segala kebutuhan yang ada di masyarakat menengah ke bawah di Kendal itu disiapkan semua, mulai mata, objin, lalu dan sebagainya lah Mbak, itu banyak. Jadi bahkan kemarin tuh saya nengok ke sana itu waktu paparan dokter itu saya sangat bangga sekali alat-alatnya masih baru-baru canggih semua, dan yang berawat tuh seneng. Seperti itu. Pastinya yang datang ke sana ingin mendapatkan perawatan senang ya Pak ya, dengan fasilitas yang ditawarkan di Charlie ya Pak ya. Tentunya membantu juga untuk masyarakat di sana. Nah ini kan update terbarunya sekarang hadir ya Pak di Kota Demak ya, di Demak sendiri ya Pak ya. Nah mungkin kalau di Demak ini alasan memilih di sana kenapa nih Pak? Ya, jadi pertanyaan yang bagus juga ini Mbak. Jadi gini, jadi Semarang ini kan sekarang sudah padat ya penduduknya, dan 10 tahun ke depan itu mesti masyarakat itu kan minggir ya kemana-mana. Sebagai contoh Jakarta ini sekarang di Bekasi dibangun rumah, di mana itu di Bogor dikasih perumahan, rumah sakit. Saya sama Mbak, jadi Karyadi ini kan nanti masyarakat itu kalau ke kota kan macet ya. Nah, dan sebagainya. Makanya untuk mengurangi kepadatan di tengah kota ini lebih baik saya bikinkan rumah sakit dari barat, kita bikinkan Kendal tadi. Nah, terus dari timur kita bikinkan Charlie Hospital di Demak. Mungkin insya Allah nanti kita juga sudah punya lahan di Ungaran, nanti kita siapkan bangunkan di sana. Jadi nanti harapan kami bisa terkoneksi ya nanti. Nah, seperti itu Mbak. Misalnya melingkari ini ya Pak, Semarang melingkari Semarang ya Pak ya. Melingkari Semarang. Nah ini berlanjut juga Pak ke pertanyaan selanjutnya. Berarti ke depan ini memang ada rencana di Ungaran ya Pak ya? Betul. Mungkin ada di daerah-daerah mana lagi begitu Pak? Sasaran keduanya, saya ini kan punya usaha di Sorong juga ya Mbak ya. Jadi kemarin saya ke Sorong, saya lihat kalau di Kabupaten Sorongnya ya, bukan di Kota Madya Sorongnya itu rumah sakitnya sangat satu, antrinya itu panjang banget. Dari masyarakat sana, dari saudara sana menyampaikan, Pak, saya melihat rumah sakit Charlie di Kendal itu sangat mewah, bagus, segmentasinya menengah ke bawah. Coba bangun di sinilah. Akhirnya kemarin saya beli lahan di sana 2 hektar, masih murah, dan insya Allah akan saya bangun di sana juga. Di Sorong ya Pak? Iya, tapi semua ini yang mengizinkan Allah Mbak. Betul. Saya kan yang punya hak prerogatif kan Allah. Iya betul Pak. Nah, nanti ketika kamu bikin di sana ya saya ikuti. Sebagai contoh di Kendal ini, ketika saya pengen ternyata Allah merestui, ya saya jalankan. Seperti itu. Semoga jalannya untuk yang pembangunan di Sorong juga nanti dilancarkan ya Pak ya. Amin. Dan yang terdekat ini di Ungaran ya Pak ya. Di Ungaran Mbak. Ya, ditunggu aja nih untuk Tribuners, nanti ada update terbaru dari Charlie pastinya. Nah Bapak mungkin dari Pak Anto sendiri Pak, mungkin manfaat apa yang diperoleh warga sekitar Pak dengan hadirnya Charlie Hospital? Mungkin ada yang pernah masyarakat yang sharing begitu Pak? Iya, sangat banyak Mbak. Jadi saya ini ada satu kebanggaan atau kesenangan tersendiri ya. Satu,
mendedikasikan keinginan bapak saya. Yang kedua, masyarakat ini sekarang ini satu, berobatnya lebih dekat. Betul ya. Kedua, masyarakat ini sekarang saya kasih edukasi bahwa rumah sakit bisa dengan BPJS tapi berobat di rumah sakit mewah. Nah, yang rumah ada AC-nya, kondisinya bagus dan sebagainya, terintegrasi ada dan sebagainya. Yang ketiga, mereka itu dengan kondisi kenyamanan itu akan mempercepat penyembuhannya, proses penyembuhannya itu, Mbak. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Istilahnya menjangkau daerah-daerah yang tadi ya Pak ya masih jauh dari rumah sakit. Betul, apalagi mungkin yang untuk di daerah Kendal dan Demak juga tidak perlu harus datang ke Semarang ya Pak ya. Sekarang sudah lebih dekat, membantu juga dengan hadirnya fasilitas-fasilitas yang mewah juga di Charlie Hospital sendiri ya Pak. Nah mungkin ke depan ini sudah penghujung tahun nih Pak di 2021. Mungkin ke depan inovasi apa Pak yang tahun 2022 atau selanjutnya yang akan dihadirkan dari Charlie Hospital sendiri? Ya, yang jelas kalau untuk di Jawa Tengah ini, di samping kami pengen membesarkan klub bola yang saya cintai, PSIS Semarang ini juga saya juga tetap akan mengembangkan sesuai dengan amanah bapak saya, yaitu rumah sakit. Jadi rumah sakit ini di Demak ini sudah 65%. Harapan kami nanti di 2022 akhir ini sudah siap untuk kami launching, dan harapan kami juga untuk masyarakat yang ada di Demak, Jepara, Kudus ini tidak perlu jauh-jauh ke Semarang, apalagi tol sudah terintegrasi. Betul, Pak. Nah, dan satu hal lagi nanti di Demak ini, nanti saya tambahi ada rumah sakit khusus atlet. Khusus atlet. Jadi nanti seluruh Indonesia akan terkoneksi di sini, karena saya melihat dari teman-teman PSIS itu, kalau cedera dan sebagainya itu harus ke Jakarta. Nah, nanti akan saya datangkan alat-alat canggih dari Singapura atau dari Cina. Saya bangunkan ini 2 gedung ya, yang ini yang untuk rumah sakit Charlie Demak ya. Yang sebelahnya ini yang lantai 3, 4 khusus untuk atlet-atlet yang cedera-cedera ini. Harapan kami nanti tol yang Semarang Demak itu jadi dari bandara lebih dekat, dan seluruh atlet-atlet sepak bola, atlet-atlet olahraga bisa berobat ke sana. Nah, itu harapan saya, Mbak. Jadi mengaplikasikan cinta bola tapi bisa membantu mencarikan solusi masalah cedera atau kesakitan. Seperti itu. Dan ini tidak hanya klub bola yang di Semarang aja ya Pak ya, senasional bisa ya Pak ya. Boleh, dari Persis Solo, dari mana-mana boleh. Ini ya Pak ya. Wah keren sekali Pak. Ini sangat-sangat ditunggu sih Pak inovasinya ya Pak ya. Semoga dilancarkan jalannya juga. Tadi untuk yang atlet kan pasti juga mereka banyak juga membantu untuk membanggakan negara juga. Betul, gitu. Dengan andil dari Pak Anto pasti sangat senang sekali kalau dengar info ini Pak. Amin. Nah Pak Anto sendiri mungkin harapannya seperti apa Pak dengan hadirnya Charlie Hospital sendiri? Iya, jadi harapan saya untuk Charlie Hospital ini semoga bisa membantu mempercepat dan menyehatkan masyarakat sesuai dengan keinginan bapak saya. Sehingga dulu sangat sulitnya untuk mendapatkan kesehatan. Dengan hadirnya beberapa rumah sakit yang ada di Jawa Tengah ini, satu harapan saya lebih dekat berobat, lebih nyaman dan menyehatkan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Seperti itu dari kami, Mbak. Semoga semakin sukses Pak untuk Charlie Hospital juga tetap bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah itu dia tadi Tribuners di Tribun Topik sudah berbincang-bincang bersama dengan Pak Anto selaku owner dari Wahyu Agung Group. Ini sangat menginspirasi sekali ya, khususnya dengan di bawahnya ada juga ini ya Pak Charlie Hospital tadi ya Pak ya. Tadi sudah berbincang-bincang, harapan dari Pak Anto juga semoga terlaksana. Ini sangat ditunggu sekali Pak untuk rumah sakitnya yang ada di Ungaran, di Sorong ataupun yang untuk rumah sakit atlet ya Pak ya di Demak. Semoga berjalan dengan lancar. Semoga Pak Anto juga selalu diberikan kesehatan pastinya, kesuksesan juga. Terima kasih. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan ke Tribuners Pak? Baik, ya terima kasih untuk Tribuners. Saya Pak Junianto selaku pemilik Wahyu Agung Group yang di dalamnya ada Charlie Hospital. Kami menyediakan rumah sakit di beberapa titik di Jawa Tengah ini. Harapan kami bisa mengakomodir atau meringankan bapak-bapak untuk berobat di rumah sakit kami. Kami juga tidak menutup kemungkinan seandainya bapak-bapak tidak mampu dilayani, tidak ada BPJS dan sebagainya, bisa ke rumah sakit kami. Kalau nanti direktur kami menolak, laporkan ke kami. Karena tujuan kami satu, keinginan masyarakat rumah sakit itu bisa
berobat dengan murah dan gratis. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu untuk Tribun News. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama dengan Pak Anto. Sampai jumpa di Tribun Topik selanjutnya. Sehat selalu. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Mbak.